Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita film ini. Dan film kali ini berjudul Cell 211. Cell 211 ini adalah film yang dirilis di Spanyol pada tahun 2009. Dan film ini disutradarai oleh Daniel Monzon yang juga ikut menulis film dengan Jorge Chavarria. Dan ini adalah film kerusuhan di penjara. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua, dia sedang mengasah sebuah benda agar menjadi tajam seperti komentar netizen. Kemudian, alat tersebut dia gunakan untuk menyayat pembuluh darah di kedua tangannya. Dan inilah film Cell 211. Di sebuah penjara, kita diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini, dia bernama Juan Oliver. Juan menjadi petugas baru di penjara ini. Terlihat dua petugas lainnya sedang memberikan arahan kepadanya. Setiap narapidana yang baru masuk ke penjara harus membuang semua benda yang dianggap membahayakan, termasuk dompet, ikat pinggang, dan tali sepatu. Lalu, Juan diajak berkeliling di penjara ini. Dan terlihat beberapa ruangan di penjara ini mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan sebelumnya yang dilakukan oleh para narapidana. Bahkan, ada sebuah ruangan khusus yang diperuntukkan untuk pembunuh, pengacau penjara, dan seorang psikopat. Kemudian, Juan pun ditunjukkan sebuah senjata yang dibuat oleh para napi dan dianggap lebih buruk dari senjata umumnya. Lalu, Juan pun diberikan sebuah kertas. Dan di situ bertuliskan, senjata disimpan di bawah wastafel sel 233. Kertas itu dikirim oleh seorang agen yang bernama Apache yang menyamar menjadi tahanan untuk menjadi informan bagi petugas penjara. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari atap bangunan dan mengenai kepala Juan. Dari sinilah, kehidupan Juan mulai berubah. Bolohonya, kedua petugas ini bukannya membawa Juan ke rumah sakit, tapi malah membawanya ke sel 211. Kisah Juan ini rupanya disampaikan petugas penjara yang bernama Armando kepada petugas polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Kisah berlanjut. Seorang narapidana yang berada di ruangan khusus bernama Mala Madre akan dipindahkan ke ruangan lain. Tiba-tiba, saat petugas itu lengah, dia mengeluarkan sebuah kunci yang dia sembunyikan di balik lidahnya. Dia lalu mencekik petugas itu. Kembali ke Juan yang pingsan dan terbaring di sel 211 saat petugas akan menghubungi dokter di luar dugaan. Terjadi kekacauan lagi. Narapidana diketahui akan mengambil alih komplek penjara ini. Dan dua petugas ini dengan terpaksa meninggalkan Juan di sana, lalu mereka pergi menyelamatkan diri. Dengan seketika, penjara yang sebelumnya terlihat tenang menjadi kacau balau dengan terjadinya kerusuhan di sana. Semua narapidana keluar dari selnya dan memporak-porandakan seluruh penjara. Hingga akhirnya seluruh penjara diisolasi. Dua petugas di sana melaporkan kepada atasannya, semua petugas telah keluar kecuali dua orang yang menjadi tawanan mereka. Juan yang telah sadar, dia ditemukan oleh seorang napi yang menanyakan dari mana asalnya. Lalu Juan dikunci di sel tersebut. Napi itu lalu melaporkan kepada Pincho tentang seseorang yang dicurigai di sel 211. Juan yang sadar dirinya terjebak dalam penjara ini mempunyai ide. Dia melepaskan jasnya, sepatu, ikat pinggang, dompet berikut cincinnya. Dia kemudian dibawa Pincho untuk menemui pimpinan napi di sana yang menjadi otak kerusuhan ini. Kepala sipir dan petugas lainnya yang melihat Juan di CCTV tidak berani mengambil resiko untuk menyelamatkan Juan karena mereka khawatir dengan keselamatannya. Mereka memutuskan akan menunggu tim SWAT. Di sini, Juan langsung diinterogasi oleh Mala Madre. Dia bertanya dari mana asalnya.
Kemudian Juan menjawab dari sel 211. Lalu apa yang terjadi dengan kepalanya? Juan mengatakan petugas menghajarnya. Dia mengaku telah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Namun Malamadre tidak percaya begitu saja karena melihat Juan hanya seorang pria lugu. Dia lalu menyuruh Juan untuk meninggalkan seluruh pakaiannya. Dan untuk menutupi identitasnya, dengan terpaksa Juan menurutinya. Juan pun mengenang sebelum berangkat ke penjara ini. Dia terlihat sedang berbincang dengan istrinya yang sedang hamil tua, dan kemudian setelah itu mereka celepot kembali ke penjara di mana para napi sedang merusak seluruh CCTV di sana. Juan langsung meminta mereka menghentikan hal tersebut. Dia meminta satu kamera jangan dirusak untuk bukti mereka melakukan negosiasi dengan para petugas. Juan lalu naik dan menutupi CCTV itu dengan sebuah kain dan terlebih dahulu memperlihatkan wajahnya di depan CCTV tersebut. Hal ini membuat Armando mengatakan Juan sangat cerdas karena menyamar menjadi seorang tahanan agar bisa bertahan di sana. Kemudian, terlihat juga tim SWAT telah sampai ke penjara ini. Mereka menyebar di seluruh penjara ini untuk selanjutnya menunggu instruksi penyerbuan. Kerusuhan ini rupanya telah menyebar ke siaran radio, dan pemerintah tidak mau bernegosiasi dengan narapidana. Dan terungkap, di penjara ini terdapat 3 orang narapidana yang berkaitan dengan jaringan teroris anggota ETA. Bahkan, salah satunya mendapat hukuman 1.200 tahun. Wajib! Dan oleh pemerintah, mereka dianggap sangat berharga dan harus hidup. Cerdiknya, Malamadre akan menggunakan mereka juga sebagai tawanan yang berharga. Kemudian, datanglah seorang negosiator yang bernama Ernesto Almanza. Terungkap juga di sini, dalam video CCTV 10 tahun lalu, Malamadre yang menjadi otak kerusuhan, dia membunuh seorang sipir di waktu itu. Juan kemudian disuruh Malamadre untuk membuat daftar tuntutan mereka kepada petugas penjara. Selain membenahi berbagai fasilitas penjara yang buruk, Malamadre pun meminta seorang dokter. Dan terungkap, seorang pria tua yang kita saksikan di scene awal telah tewas dan dia adalah penghuni sel 211, di mana Juan ditemukan. Sang negosiator pun kemudian menghubungi Malamadre untuk bertemu dengannya. Malamadre pun menyetujuinya. Dan terlihat Apache, seorang agen yang menyamar, sedang membicarakan Juan dengan anak buah Malamadre. Dan Apache sepertinya tidak senang dengan kedekatan Juan dan bos napi ini. Mungkin karena Apache tidak mengetahui siapa sebenarnya Juan. Ketika Almanza masuk ke ruang pertemuan, Juan disuruh menggeledahnya terlebih dulu. Situasi ini dimanfaatkan Juan untuk membisikkan kepada Almanza bahwa posisi tawanan berada di kamar mandi. Malamadre lalu memberikan kepadanya daftar tuntutan mereka. Bahkan, dia menambahkan ayam goreng, Coca-Cola asin jengkol, dan sambal lalap untuk makanan mereka. Dan ketika Almanza akan pergi, Malamadre memanggilnya kembali untuk meminta Juan bisa menelepon istrinya yang sedang hamil. Almanza lalu meminta Juan untuk ikut bersamanya. Namun naas di sini, saat gerbang penjara hampir terbuka, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat Malamadre berubah pikiran dan menyandera Almanza. Juan kemudian disuruh untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Dia melihat seorang tahanan mati, dan Juan lalu menyuruh tahanan lain untuk menyembunyikannya. Sementara dia menuju kamar mandi, komandan SWAT yang melihat dari CCTV mengidentifikasi yang mati itu sebagai tawanan mereka. Dan komandan memberi komando pasukannya untuk menyerbu masuk dalam beberapa detik. Namun di sisi lain, Juan membawa ketiga tawanan dan menunjukkannya di depan CCTV. Hal ini telah dilihat oleh tim SWAT dan langsung menggagalkan penyerbuannya. Aksi Juan mendapat teriakan pahlawan dari para napi.
Tapi sinisnya, Malamadre memperingatkannya untuk tidak melakukan aksi sendiri tanpa perintahnya. Kembali ke istri Juan yang bernama Elena, dia tidak sengaja melihat berita TV tentang aksi di penjara tempat suaminya bekerja. Dia lalu menghubungi pihak penjara dan berbicara dengan Armando. Karena diperintahkan atasannya, Armando menutupi fakta sebenarnya kepada Elena, bahwa Juan baik-baik saja. Lalu menyuruh Elena pulang dan menunggu kabar dari mereka. Elena, dia tidak percaya begitu saja. Dia langsung pergi menuju penjara sambil membayangkan kembali masa indahnya di saat celepot. Di penjara, kiriman makanan untuk mereka telah tiba. Dengan santuinya mereka menikmati makanan tersebut. Juan mengambil kesempatan ketika melihat HT yang ditinggalkan Malamadre. Dia mengambil HT tersebut untuk menghubungi Alamansa dan mengabari Elena, istrinya, bahwa dia baik-baik saja. Terlihat semua tahanan sedang melihat tayangan berita tentang 3 tawanan mereka yang menjadi teroris di Spanyol. Kemudian terlihat keluarga mereka yang berkumpul di depan penjara untuk menanyakan kabar mereka. Juan yang berbicara dengan Alamansa merasa kecewa karena pemerintah hanya memperdulikan nasib tawanan Eta daripada nyawanya sendiri. Setelah menghubungi Alamansa, terlihat Juan memberikan kembali HT-nya kepada Malamadre yang terlihat oleh Intel Apache. Apache lalu menghubungi petugas penjara untuk mencari tahu siapakah Juan. Kerusuhan yang terjadi dalam penjara bertambah luas. Kali ini keluarga tahanan yang mencoba mencari tahu keadaan mereka berubah menjadi anarkis. Dan ambulan yang baru keluar dari penjara mereka serbu. Kerusuhan semakin parah dan Elena terjebak di sana. Apache sekarang sudah mengetahui identitas Juan sebenarnya. Bukannya bekerja sama, namun Apache malah terlihat sinis kepada Juan. Dia mengancam memberitahukan identitas dirinya kepada Malamadre. Setelah itu, Juan melihat Elena berada di antara kerusuhan tersebut. Dia meminta HT kepada Malamadre untuk menghubungi Alamansa dan menyelamatkan Elena. Namun naasnya, petugas sipir yang membantu polisi malah memukuli Elena hingga dia kritis. Dan Juan tidak diizinkan Malamadre untuk melihat istrinya di rumah sakit. Apache kembali mengancam Juan untuk kepentingannya sendiri, namun Juan pun tidak hilang gertak. Dia menyimpan sebuah kertas yang berisi tulisan tangan Apache tentang senjata yang disembunyikan di sel 233. Malamadre terlihat kecewa karena hanya menerima 4 data korban dari keluarga tahanan yang terlibat kerusuhan. Semua tahanan menjadi murka dan membuat kerusakan kembali di dalam penjara. Bahkan, Malamadre akan membunuh salah seorang anggota ETA. Melihat hal itu, Juan mencoba mencegahnya. Karena hal ini akan mengakibatkan SWAT menyerang penjara ini dan membantai mereka semua. Juan lalu mengatakan untuk memotong telinganya saja sebagai bukti kepada mereka. Malamadre lalu memanggilnya kembali. Di sini, Apache memperlihatkan video Elena yang sedang dipukuli habis-habisan oleh seorang sipir tua bernama Utrilla yang sering memukuli tahanan. Juan meminta Malamadre untuk menemuinya. Ketika si tua ini dibawa masuk, Malamadre langsung membawanya ke ruangan yang dipenuhi semua narapidana. Juan langsung menginterogasinya bahwa dia yang telah memukuli Elena. Juan langsung menghubungi Armando untuk menanyakan kabar istrinya. Armando dengan berat hati mengabarkan istrinya Elena telah meninggal. Kabar ini membuat Malamadre menyuruh semua tahanan menghajar si tua Utrilla. Dan ketika dipukuli, Utrilla mengatakan Juan adalah seorang petugas penjara di sini. Mendengar hal itu juga, seketika Juan yang polos berubah menjadi anarkis. Dia menggorok leher Utrilla hingga tewas. Juan sudah kehilangan alasannya untuk bertahan hidup karena kematian Elena. Dia mencoba bunuh diri dengan sebuah ikat pinggang namun gagal.
Pemerintah lalu mengutus seorang negosiator yang langsung ditugaskan oleh presiden. Malamadre tidak percaya dengan ucapan Utrilla, terlebih Juan berani menghabisinya. Utusan itu langsung bertemu dengan Malamadre di penjara. Namun tak diduga, Juan membawa mayat Utrilla ke hadapan mereka. Juan meminta tuntutan jauh lebih besar dari yang hanya diminta Malamadre. Dia meminta program DSS ditiadakan dan mempublikasikan semua orang yang meninggal di penjara ini akibat perlakuan buruk petugas penjara termasuk di sel 211. Kegilaan Juan yang dianggap telah berkhianat pada pemerintah membuat Alamansa membeberkan identitas Juan sebenarnya kepada Malamadre. Tapi Malamadre tidak percaya dan tidak mau mengikuti arahan Alamansa. Malamadre bahkan disuruh menghabisi Juan oleh anak buahnya. Terlihat semua narapidana mempersiapkan senjata untuk melawan tim SWAT yang akan menyerbu mereka. Apache rupanya membocorkan posisi tawanan kepada Alamansa. Dan Malamadre bertemu Juan yang sudah mengetahui identitasnya, tapi Malamadre tidak mau membunuhnya, tapi meneruskan misinya melawan pemerintah. Tiba saatnya SWAT melakukan penyerbuan ke penjara ini. Apache bersama kelompoknya terlebih dahulu membunuh bawahan Malamadre. Dan ketika Juan menaiki tangga, dia menembakkan senjata rakitan itu hingga mengenai punggung Juan. Saat Malamadre akan menolong Juan, dirinya juga tertembak oleh Apache. Hingga akhirnya, Juan harus tewas di sana. Dan Malamadre ditemukan dalam kondisi kritis. La colaboración de Malamadre fue definitiva. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Cell 211 ini? Tidak hanya menyajikan ketegangan non-stop, film ini juga menawarkan aneka macam-macam kritikan sosial. Mungkin di awal kita akan dengan gampang menawarkan cap kepada para tahanan tersebut sebagai orang gila serta sampah masyarakat. Tapi yang terjadi, sehabis itu justru makin ambigu. Saya pun perlahan-lahan mulai mengerti bahwa para tahanan itu melaksanakan kekacauan bukan untuk mencoba kabur ataupun meminta hal yang aneh-aneh, melainkan hanya meminta keadilan dan perlakuan yang layak. Dan karena hal itu semua hanya ada satu kata, yaitu lawan. Dan satu lagi yaitu Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.